Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Sebentar lagi, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman yang kami renungkan bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Saya beri judul firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu Adulam. Nah, mari kita akan belajar apa yang terjadi ketika Daud berada di Gua Adulam. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kita harus mengetahui dulu konteks yang terjadi pada waktu itu. Ternyata Daud waktu itu sedang mengalami masalah, sedang mengalami krisis di dalam kehidupannya. Nah, apa masalah-masalah yang Daud alami pada waktu itu? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, Daud mengalami masalah bertubi-tubi, yaitu dia secara totally bisa dikatakan dia itu mengalami downgrade. Jadi mengalami penurunan di dalam hidupnya. Waktu itu hidupnya mengalami penurunan di dalam karirnya, di dalam kehidupannya dia sedang mengalami downgrade. Waktu itu Daud ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Jadi sebagai seorang panglima perang, Daud punya anak buah, ternyata anak buahnya mulai meninggalkan dia. Nah, ini sangat menyakitkan sekali, saudara. Kalau kita sebagai pemimpin, orang-orang yang kita pimpin meninggalkan kita, itu sangat menyakitkan hati kita dan kadang membuat kita down pada waktu itu. Karena orang yang sudah kita taburi kebaikan, ternyata mereka malah melupakan kita dan meninggalkan kita. Nah, itu yang dialami oleh Daud. Nah, perhatikan lagi, Daud juga diburu oleh Raja Saul. Nah, saudara tentu tahu bahwa Raja Saul dan Daud awalnya hubungan mereka sangat baik sekali. Bahkan Saul menganggap Daud sebagai anaknya karena usianya sepantaran dengan Jonathan, dan juga Saul ini mengasihi Daud seperti anaknya sendiri. Saul banyak berbuat baik kepada Daud. Tetapi karena iri hati, hubungan Raja Saul dan Daud menjadi tidak baik. Saul membenci Daud karena prestasinya, bahkan tidak hanya pada level membenci, tetapi Saul bahkan ingin sekali mencabut nyawa Daud. Nah, saudara tentu bisa bayangkan seseorang yang hubungannya dulu baik sekali, seperti ayah dan anak, karena beberapa hal hubungan mereka menjadi tidak baik. Bahkan tidak hanya kebencian, melainkan juga Saul ingin mencabut nyawa Daud. Sebagai seorang Daud pasti sangat sedih sekali karena orang yang selama ini dia anggap sebagai orang tua ternyata malah mau menikam dia dari belakang dan mau mengambil nyawanya. Nah, tidak hanya masalah itu, saudara. Waktu itu Daud sebelum dia pergi ke Gua Adulam, dia mengalami masalah terpisah dari Mikal. Mikal ini istrinya. Mereka baru saja menikah atas persetujuan Saul. Kemudian sebagai seorang pasangan baru, orang yang baru membentuk rumah tangga, mereka terpisah karena Daud sedang melarikan diri. Nah, tentunya terpisah dengan orang yang kita kasihi, terpisah dengan keluarga merupakan suatu hal yang membuat hati kita sangat sedih. Nah, masalah inilah yang dialami oleh Daud. Dia mengalami masalah yang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang dilakukan Daud ketika Daud mengalami masalah tersebut? Apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud mengalami krisis, bahkan masalah bertubi-tubi di dalam hidupnya? Di dalam relationship dengan Saul dia bermasalah, di dalam karir dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia pimpin, di dalam rumah tangga dia terpisah dengan istrinya yang dia cintai. Apa yang dilakukan Daud pada waktu itu, saudara? Ketika dia menghadapi krisis di dalam hidupnya, supaya kita bisa mengambil teladan Daud untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang dilakukan Daud adalah menarik. Di dalam 1 Samuel 22 ayat yang pertama, Alkitab berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka atau keluarga Daud, saudara-saudara Daud, ke sana mendapatkan Daud.
Nah, menarik sekali, saudara, kalau perhatikan ayat ini yang saya blok dengan font merah. Ketika Daud berada dalam krisis, Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Dan ketika dia berada di dalam Gua Adulam, rombongan yang menjenguk dia adalah saudara-saudaranya sendiri, saudara. Nah, apa maknanya? Kita bisa melihat ketika seseorang penuh perhatian terhadap orang lain, bisa dikatakan bahwa hubungan mereka itu baik. Ketika Daud berada di Gua Adulam, terus keluarganya mendengar bahwa Daud sedang berada dalam masa krisis, maka keluarganya pergi ke sana mendapatkan Daud untuk menguatkan Daud, untuk memberikan Daud pertolongan, untuk memberikan Daud support supaya bisa kuat menghadapi krisis yang dia alami. Nah, yang harus kita perhatikan dari kisah ini, ketika Daud mengalami krisis, sebelum Daud mengalami krisis, ternyata Daud membangun hubungan yang baik di dalam rumah tangganya, di dalam keluarga besarnya. Daud banyak menginvestasikan waktu bersama dengan keluarga, sehingga ketika dia berada dalam krisis, Daud ditolong oleh keluarganya, disamperin oleh keluarganya, dijenguk oleh keluarganya di Gua Adulam, saudara. Nah, ini menarik bagi kita. Ketika kita berada dalam krisis, kita harus tahu betapa pentingnya pertolongan dari keluarga kita. Oleh karena itu, Daud mengajarkan kepada kita, mari kita menginvestasikan banyak waktu bersama dengan keluarga. Karena siapa yang menolong kita di saat krisis, saudara? Teman mungkin lupa dengan kita, sahabat mungkin lupa dengan kita, tetapi ada satu orang, ada 2 orang, 3 orang yang disebut sebagai keluarga kita, yang bisa menolong kita, yang mau menerima kita ketika kita berada di masa krisis. Karena itu di dalam hidup kita, ketika kita berada di dalam masa krisis, mari kita investasikan banyak waktu bersama keluarga kita, bersama istri, bersama anak-anak saudara, bersama ipar, bersama keponakan. Mari investasikan banyak waktu. Karena siapakah yang menolong kita di saat krisis selain Tuhan? Tuhan pakai keluarga kita. Siapa yang menolong Daud ketika Daud berada pada krisis, pada downgrade di dalam hidupnya? Bukan orang lain, saudara, tetapi keluarganya yang menolong dia. Nah, hari ini kita belajar bahwa keluarga adalah pribadi yang penting, yang mendapat perhatian kita lebih, yang mendapat waktu kita lebih di dalam hidup kita. Kenapa? Karena merekalah yang mau menerima kita ketika kita tidak punya apa-apa. Karena merekalah yang mau menolong kita ketika kita berada pada titik yang paling bawah di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, investasikan banyak waktu dengan keluarga saudara masing-masing supaya kita bisa melewati krisis ini dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk menginvestasikan waktu bersama keluarga kami, karena merekalah yang menerima kami ketika kami tidak berdaya, menopang kami ketika kami tidak berdaya, seperti yang dilakukan oleh keluarga Daud. Mereka menolong Daud ketika Daud berada pada titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.